Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Berkat Immanuel Natatemahulu dan NIM saya 5620202019. Saya akan membahas tentang teknologi dan industri game. Pertama, teknologi game. Pengertian teknologi game. Teknologi game terdiri dari dua kata, yaitu teknologi dan game. Pertama, pengertian dari teknologi. Kata teknologi sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu la technique, yang dapat diartikan dengan semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Dan yang kedua adalah pengertian dari game. Game adalah sesuatu yang sangat digemari oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game berarti hiburan. Permainan game juga merujuk pada pengertian sebagai kelincahan intelektual atau intellectual playability. Sementara kata game bisa diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teknologi game adalah proses baik berupa yang dilakukan sistem atau perangkat keras yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan dan mendukung kinerja dari game. A. Bahasa program yang digunakan untuk membuat game. 1. C++. Merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan merupakan perkembangan dari bahasa C. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah dukungan terhadap konsep pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming, yaitu terdapat konsep-konsep class dengan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Kedua, Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Ketiga, C# adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum, misalnya untuk pemrograman server-side pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game, dan sebagainya. Selain itu, C# juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek, jadi C# juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism, dan encapsulation. B. Profesi pengembangan game. Saya akan menyebutkan 3 saja. 1. Playtest recruitment. Mungkin sebuah profesi yang jarang didengar, namun profesi ini bertugas mengumpulkan panel pemain untuk melakukan uji coba permainan. Profesi ini memiliki peran penting di garis depan untuk mengumpulkan data terkait wawasan konsumen sepanjang siklus permainan, mulai dari pengembangan, peluncuran fitur baru, dan masih banyak lagi. Kedua, technical artist. Profesi hybrid ini menjembatani kesenjangan yang dimiliki desainer dan programmer game yang berperan dalam mengoptimalkan seni untuk bekerja secara efektif dalam sebuah permainan. Seorang technical artist memiliki seluruh aset desain dan menyimulasikan pergerakan aset tersebut seperti air, pakaian, rambut, atau api, hingga membangun sistem untuk mengatur penggunaan ratusan ribu file yang dibutuhkan dalam pengembangan. 2. Industri game. Industri permainan video adalah sektor ekonomi yang terlibat dengan pengembangan, pemasaran, dan penjualan video permainan. Sektor ini mencakup banyak disiplin pekerjaan dan mempekerjakan ribuan orang di seluruh dunia. A. Industri game terbesar di dunia. Pertama, Microsoft Studios. Kedua, Sony Computer Entertainment. 3, Nintendo. 4, Sega. Dan kelima, Activision Blizzard. B. Daftar game terkenal di dunia tahun 2020. 1. PUBG Mobile. 2. Free Fire. 3. Mobile Legends Bang Bang. 4. Call of Duty. 5. Fortnite. 6. League of Legends. 7. Among Us. 8. Minecraft. 9. Clash of Clans. 10. Clash Royale. 11. Genshin Impact. 12. Brawl Stars. 13. Pokemon Go. Dan masih banyak lagi. 3. Dampak game terhadap kehidupan manusia. Dampak game terhadap kehidupan manusia. Pertama, dampak positif. 1. Player dapat bersosialisasi dengan player lain. 2. Melatih respon cepat berpikir dan bertindak. 3. Kreatif dalam membuat game online menjadi bisnis. 4. Punya teman di berbagai daerah atau negara. Dampak negatif. 1. Kurang mengenali lingkungan sekitar. 2. Kurang menjaga kesehatan dan kebersihan diri. 3. Melalaikan tugas atau kewajiban di rumah atau sekolah atau dan lain-lain. 4. Boros. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih.